Ini kali kedua aku ke Portugal dan aku mampir ke kota Porto. Ini adalah kota pelabuhan yang cantik banget. Cuacanya memang lagi nggak bersahabat, tapi hari ini aku mau ajak kalian buat one day trip jalan-jalan di Porto. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan selamat menonton episode Porto, Portugal. Halo guys, selamat datang di vlog aku. Semoga kabar kalian baik-baik aja. Sekarang aku udah pindah. Kalau kemarin kalian sudah nonton video di Madrid, explore seharian. Karena aku baru sampai di Porto, sebuah kota di Portugal. Jadi, aku udah pernah ke Portugal sebelumnya, ke Lisbon, ada videonya, kalian bisa nonton. Dan ini adalah kota kedua. Porto ini juga salah satu kota yang bagus buat dikunjungi yang ada di Portugal. Jadi, sekarang landingnya tuh pagi banget, jam 7 sekarang. Dan di sini belum terbit mataharinya, jadi kita nyantai-nyantai aja. Aku punya seharian penuh di Porto ini. Jadi seingatku yang di Lisbon kemarin tuh aku bisa pakai kartu kredit buat validate tiket. Jadi di sini kita udah tanya tadi, kita pakai kartu kredit aja. Kalau kalian nggak punya kartu kredit yang contactless, kalian bisa beli tiketnya langsung di kios sana ya. Ya, mari kita coba tap. Oke, sudah. Sudah bunyi kan? Pagi ini berkabut banget. Pantasan tadi waktu landing pesawatnya itu keras banget tadi. Ini kita di stasiun yang paling ujung. Jadi ini kunjungan kedua aku ke Portugal ya. Aku seneng banget, kemarin di Lisbon itu aku 2 hari di sana. Dan aku benar-benar suka sama kotanya. Dari kopi, makanan juga kayak dessert, kayak Portugis egg tartnya itu enak-enak. Mungkin kalau kalian udah nonton, itu aku uploadnya kayaknya di tahun lalu. Dan sekarang aku mengunjungi Porto. Ini salah satu kota yang pengen banget aku kunjungi juga, karena benar-benar estetik banget kotanya, dari tempat-tempat gereja-gerejanya dan juga banyak tempat-tempat kopi di sini. Untuk ke pusat kota tadi aku tap kartu itu, dia harganya 2 euro, berarti sekitar 40 ribuan. Keretanya udah datang dan berangkat 7 menit lagi. Transportasi di Portugal ini udah bagus-bagus ya. Di Lisbon, di Porto ini juga udah lengkap. Ada bus juga, ada tram, banyak macam. Jadi cuacanya sangat tidak bersahabat ya. Ini kabut semua. Jadi kita jalan kaki ke hostel. Mungkin bisa check-in duluan. Kelihatan kotanya jadi kayak mystical banget gitu. Karena berkabut ya. Harusnya mataharinya udah terbit sih, cuman kayak belum terlalu anget cuacanya. Suhunya sekarang sekitar 18 derajat Celcius. Dan ini di jam 8 pagi. Asli nih jalanannya tuh banyak seni-seni gitu. Meskipun kayak coret-coret gitu ya, tapi kayak estetik aja di foto. Gedungnya juga bagus-bagus. Yang jadi ciri khas jalanan di Portugal itu ya, itu nggak datar. Jadi jalannya tuh kayak berbukit-bukit gitu. Kayak incline-nya tuh lumayan naik. Di sini kalau sarapan pagi-pagi kayak gini banyak toko kopi yang buka. Sama biasanya mereka makan pastry, kue-kue gitu. Dan yang paling terkenal di sini adalah egg tart gitu. Jadi biasanya makan 1 egg tart sama kopi.
Ini di pusat, biasanya banyak hotel-hotel tuh di area ini. Dan mau kemana-mana juga deket-deket banget. Jadi kita makan dulu, sarapan. Karena lapar banget. Ini warungnya. Do you want cinnamon? Yeah, please. Aku nggak tahu berapa harganya. Sebenarnya nggak ada plan makan sih pagi ini ya. Cuman kayak ngelihat banyak banget toko egg tart yang kulewati. Sayang kalau misalnya dilewatin ya. Jadi lumayan dingin. Aku pesan kopi hitam. Aku ini random asal masuk aja. Thank you. Jadi dia bilang dikasih cinnamon gitu. Manis. Tart dalamnya enak banget. Tapi aku lebih suka nggak dikasih cinnamon sih. Sambil dengerin orang lokal ngomong. Lagi ngomongin kopi susu itu pasti. Ini kopinya lumayan pahit sih, tapi enak buat pagi-pagi biar melek. Orang sini tuh kalau sarapan cepet banget, jadi udah makan langsung cabut gitu. Sama kalau ngobrol seru banget, jadi kayak datangnya masing-masing kan, tapi tiba-tiba bisa sarapan jadi temen gitu. Pantesan tadi pagi jalan kayak kurang semangat, ya belum sarapan ternyata. Oh belum ngopi, betul. Jadi tadi habis bilnya 3 euro, berarti sekitar 60.000, satu pastel de nata sama satu kopi. 60.000, ya oke lah kayak di Jakarta nggak sih? Kayak di kafe-kafe Jakarta. Cuman yang pastel de nata yang terenak itu aku pernah cobain itu di Lisbon. Mungkin aku bakal cobain lagi di Porto ini, tempat-tempat lain lagi. Guys, ini ada tempat yang lebih menarik. Astaga. Kalau gitu, nanti kita cobain pastel de nata lagi ya. Di situ banyak banget yang jual pastel de nata. Jadi mereka sebutnya nata. Tadi aku bilang one egg tart, mereka bilang nata gitu. Nah ini kita ada ketemu satu tempat wisata. Ini namanya Santa Catarina, jadi kayak gereja gitu. Cuman kita nggak bakal kunjungin sekarang, nanti. Karena tujuan sekarang ke hostel dulu. By the way, jujur, aku suka banget vibes-nya pagi ini. Meskipun agak mendung, tapi kayak nyaman banget. Aku kali ini tinggal di hostel ya, nggak di hotel. Karena ya cuma sehari doang dan mungkin ya kalau tempatnya oke, aku bakal show ke kalian hostelnya. Tapi kalau nggak oke juga nggak apa-apa sih. Tapi berdasarkan pengalaman aku booking hostel, ini salah satu yang oke sih. Jadi ya udah aku tunjukin aja ke kalian ya. Mana ya? Namanya tuh Rosalma. Tidak ada tanda-tanda hostel di sini ya. Ya, ini dia Rosalma. Kita pencet bel dulu. Oke. Sepertinya bagus. Ternyata bagus juga. Tapi baru bisa check in 5 jam lagi. Sekitar jam 1. Ini baru jam berapa ya? Jam 8 pagi. Jadi disuruh nyantai dulu di living room ya. Jadi
Mungkin nyantai bentar, terus nanti langsung explore aja kita. Semoga cuacanya membaik ya. Jadi tadi aku sempat kerja dulu di living roomnya. Belum bisa check-in, masih 3 jam lagi. Jadi sekarang kita keluar lagi. Tapi hostelnya lumayan bagus sih tadi harusnya. Dan kita jalan. Ini tuh di satu jalanan namanya Santa Catarina Street. Dan yang paling terkenal di sini, ini jalan cuma 3 menit dari hostelku itu udah kelihatan gereja yang sangat-sangat unik. Uniknya kenapa? Karena gereja ini di depannya itu ada hiasan keramik warna biru dan putih. Dan nama dari gereja ini adalah Chapel of Souls. Sangat-sangat indah. Jadi chapel ini tuh dibangun di abad ke-18. Sebenarnya dikasih untuk mengenang Santa Catarina. Dan yang paling unik sebenarnya yang bedain dari gereja-gereja lain, ini pertama kali aku ngeliat gereja dengan desain ubin warna biru putih yang menurutku keren banget. Jadi setelah aku baca-baca informasi, nama keramik atau ubinnya ini namanya azulejo. Dan azul itu setahu aku biru. Di bahasa Spanyol atau Portugal itu biru. Jadi biru putih dan detail banget. Jadi di keramiknya itu terlukis lukisan seperti gambar salib, gambar details dari bangunan, dan benar-benar ini sangat-sangat indah. Ini aku ajak kalian buat masuk ke dalam gerejanya. Ini banyak keramik kayak gini. Ini toko souvenir dari seluruh negara Eropa yang aku kunjungi. Jadi bisa aku bilang gereja di Portugal ini salah satu yang unik karena dia tuh ukirannya tuh pakai keramik kayak gitu. Dan bener-bener cuma di negara ini aku ngeliat ukiran-ukiran keramik sebagus ini. Wow, amazing. Jadi Porto, Lisbon, Portugal itu sangat-sangat recommended ya. Jadi kalau kalian pengen kesini, wajib banget. Bagus banget. Nah, ini kan gerejanya tuh. Jadi maju dikit sekitar 1 menit jalan kaki itu udah ada Mercado de Bolhau. Jadi pasar Bolhau. Dan kayak di episode Madrid kemarin, memang di situ ada pasar, tapi pasarnya tuh bagus banget, kayak street food semua isinya. Let's go, kita masuk street food semua. Kita nggak tahu jajan atau enggak. Soalnya aku udah plan buat makan all you can eat sushi, karena udah lama banget gak makan makanan Asia, udah 3 mingguan. Tapi tergantung mood nanti. Jadi jujur aku suka banget vibes di ini, di Porto ini, bener-bener suka pokoknya. Untungnya lumayan cerah lah meskipun agak berkabut dikit. Yang penting terang. Nah ini dia pasarnya. Ternyata ada 2 lantai. Tapi yang makanan itu yang di bawah. Wah ini gede banget ya. Gede banget. Tapi asik sih ini buat explore ya di bawah. Emang aku suka banget belusukan ya. Nggak tahu kenapa kayak ngelihat warga lokal beraktivitas. Sebenarnya nggak cuma warga lokal tapi banyak turis juga sih di sini. Ini pasarnya ternyata semi outdoor gitu. Dia nggak full cover ketutup. Jadi sekarang dingin. Jadi lumayan dingin di sini. Dan kalau aku bandingin ya,
Di Portugalnya masih lumayan standar sih, nggak terlalu mahal banget. Kayak di negara-negara lain. Nah, di sini bukan cuma snack bakery, tapi juga seafood market, ada yang jual oyster, dan terhubung sama metro juga. Wah, ini pasar ikan. Wah, ada oyster, guys. Aku takut sih. 2,5. Wow. Menarik banget. Satu oyster 2,5 euro, 50.000. Wow. Tapi kayaknya memang agak pricey, soalnya aku pernah lihat ada yang cuma 1,5. Memang agak bau amis sedikit, cuman kayak amisnya masih fresh gitu loh, nggak bau tengik banget. Tahu nggak sih bau tengik? Nah, selain seafood, di sini ada kayak snack-snack juga. Ini mereka sebutnya juga risol, bakwan kayak gitu. Maksudnya bukan bakwan mereka sebut, jadi kayak mereka ada masakan kayak bakwan gitu juga. Ini jual manisan, kacang-kacangan, coklat. Wah, masih banyak ternyata. Bersih banget ya pasarnya ya. Kalau di sebelah sini banyak yang jual tartar gitu loh. Kayak daging sapi mentah dikasih saus-saus gitu. Aduh, menarik banget sih. Cuma nanti kayaknya pengen all you can eat. Ini kalau bagian tengah tuh dia jual barang-barang, tapi kalau di pinggir-pinggir dia makanan semua nih. Ini kayak ada kopi. Nah, ini aku pernah pin ini kopinya. Ada pastel de nata, kita cobain lagi kali ya. Menarik tapi. Jadi kalau kalian di Porto, kalian wajib mampir ya ke pasar Bolhao. Bener-bener street foodnya sangat menggoda selera. Ini onigiri. Kalau di sini buah-buahan, jadi banyak buah-buahan, jeruk, pir, apel, semangka, melon. Kayaknya aku pengen beli pastel de natanya deh satu. One pastel de nata please. Wah, Yep. Jadi ini pastel de nata kedua yang aku makan. Jadi cuma di negara ini doang kalian makan egg tart terus. Karena ya negaranya egg tart ya, harus kalian coba sebanyak mungkin supaya tahu mana yang enak. Mari kita coba. Ini kayaknya bentuknya lebih menarik dibanding yang tadi pagi ya. Lebih crispy. Nggak terlalu manis. Ini harganya cuma 1,3, 20.000. Ini enak ya. Cuman kalau ini anget dan lebih garing itu enak banget. Krim egg-nya itu wangi banget di mulut. Bener-bener wow. Ini seharian kayaknya mabuk makan pastel de nata. Enak banget soalnya. Udah 2 tempat ya kita datengin, gereja, pasar. Terus aku pengen ajak kalian ke City Hall. Gak jauh dari sini, cuma 5 menit jalan kaki. Jadi
kalau kalian ke Eropa tuh pasti sehat. Karena jalan terus, setiap hari minimal 15.000 sampai 20.000 step. Jujur kalau soal kafe-kafe ya, di Portugal ini juaranya sih. Kayak banyak banget kafe-kafe bagus dan pastry-nya tuh enak-enak banget. Jadi Prancis itu juga kayak pastry-nya enak-enak. Cuman yang paling PW, yang kopinya juga enak di Portugal ini menurut gue. Emang pastel del nata itu masuk banget di lidah rasanya ya. Kalau kalian pecinta kopi ya, di sini juga banyak tuh coffee roasters, kafe-kafe. Jadi kalau kalian memutuskan pengen explore mana lagi nih di Eropa, kalian bisa banget masukin Portugal ke dalam list kalian. Karena aku udah 2 kali kesini, dan bener-bener aku suka banget. 2 kota wajib yang bisa kalian kunjungi di Portugal ini adalah Porto sama Lisbon. Lisbon aku udah pergi kemarin, dan sekarang di Porto, I love it so much. Sekarang kita udah nyampe di City Hall, kita nyebrang dulu. Ini kayak pusat kota, alun-alunnya, dan kelihatan di situ banyak banget turis. Jadi kelihatan dari bangunan Porto City Hall-nya ini benar-benar historical banget. Banyak patung-patung dan ukirannya sangat-sangat detail, bagus. Wow. Bagus banget ya. Jadi ini salah satu ikonik yang bisa kalian visit selama di Porto. Dan di atas ini tuh ada clock tower, jadi ada menara jam. Dan biasanya spot foto orang di sini adalah di tulisan Porto. Jadi berdiri di antara salah satu huruf gitu. Ya mungkin ini sebagai spot foto aja sih. Kayak nih, gue udah pernah ke Porto nih. Kalau gitu kita lanjut jalan. Dan aku suka banget karena aku suka jalan kaki dan tempat wisatanya tuh deket-deket semua. Jadi nggak perlu jalan jauh-jauh. Dan nggak perlu naik transportasi umum. Jadi ada satu fakta unik dari Porto ini juga. Waktu zaman beberapa abad yang lalu, ketika zaman perang ya. Jadi Porto ini tuh sangat kuat pertahanannya. Makanya jadi salah satu kota dengan pertahanan terkuat. Jadi dia nggak pernah terkalahkan karena memang berada di pinggir laut dan sangat-sangat kuat pertahanannya. Wah, ini bagus banget. Jadi jalan dikit dari alun-alun. Sini gedung-gedungnya tuh sangat-sangat bersejarah, ikonik, historical banget. Wow. Amazing. Wah, bagus banget. Asli. Nah, kalau kalian pengen cari destinasi lain, biasanya kan orang pergi ke Paris dan lain-lain kan. Nah, kalau kalian udah pernah pergi sekali dan pengen cari destinasi lain, wajib banget sih ke Portugal ya. Sangat-sangat beautiful. Tapi memang sekarang tuh lagi banyak konstruksi. Dari tadi aku lewat di jalan, banyak banget nih area-area konstruksi, banyak kren. Terus di situ juga ada lagi, di sana ada lagi. Karena biasanya kalau winter tuh udah mereka ya nggak kerja sih, karena dingin banget.
Di sini banyak banget turis dari Asia ya, kayak dari Cina, dari Taiwan, Korea, Jepang, banyak banget. Kalau nggak di Portugal, di Spanyol juga banyak. Lanjut ke tempat selanjutnya, aku bakal ajak kalian ke stasiun, tapi bukan untuk naik metro, tapi buat lihat ada satu stasiun yang desainnya tuh keren banget, seperti desain ubin warna biru dan putih yang kita lihat di gereja tadi. Nama stasiunnya São Bento. Nah, dari City Hall tadi deket banget jalan, cuma sekitar 5 menit. Jadi kalian bisa atur rute plan sehari jalan di Porto, udah cukup banget nyitarin ke semua tempat yang ada gitu. Dan sadar kamera lagi orangnya. Dan di sini juga orangnya ramah-ramah kok. Nah, depan inilah stasiunnya. Jadi salah satu ikonik. Lagi banyak banget pembangunan. Ya, ditutup guys. Jadi jalan di sininya ditutup. Kita harus lewat depan. Lewat bawah tanah. Di depan ini banyak kafe-kafe dan ada meja-meja di depan, jadi orang bisa nongkrong sambil nikmati suasana jalan. Keren banget dia main akordion ya. Wah, ini bagus banget. Asli. Gedung-gedungnya tuh ikonik banget loh. Beda kayak Eropa-Eropa lain. Bener-bener cerah. Tapi nggak cerah-cerah banget. Maksudnya kayak motifnya tuh beda aja dari yang lain. Nah, ini orang-orang pada ke stasiun bukan karena mereka mau naik metro, tapi karena mereka mau foto-foto di dalam. Aku juga nggak tahu sebagus apa, tapi mari kita lihat. Wow, bagus banget. Buset. Ini stasiun atau? Wow. Amazing. Bagus banget, guys. Wow. Bagus banget. Wow. Sorry ya, wow terus. Soalnya memang bagus banget ini. Asli. Mungkin ini salah satu stasiun kereta paling bagus yang pernah aku lihat. Bener-bener yang kayak aku kasih tau tadi, itu dihiasi sama keramik atau ubin azuleo. Dan warnanya tuh khas banget, warna biru sama putih. Jadi kalau kalian lihat ubin-ubin kayak gini, itu aslinya dari Portugal. Bagus banget. Bayangin kalau di rumah hiasannya kayak gini, megah banget ya. Wow. Ini must visit banget kalau kalian lagi jalan di Porto ya.
Tahu nggak yang aku suka apa? Dari tadi tuh aku nggak keluarin tiket masuk wisata. Jadi bener-bener ya masuk, foto, dan beberapa tempat juga banyak boleh ngerekam. Dan kebanyakan juga di negara-negara Eropa lain tuh strict banget tentang hal ini. Jadi ini salah satu yang oke banget. Nah, udah sekitar 4 wisata. Next, jalan sekitar 5 menit lagi, itu kita ke Porto Katedral. Jadi kalian bisa catat juga beberapa list itinerary buat kalian ikutin, karena ini aku sudah susun banget tadi sekali jalan, jadi nggak perlu bolak-balik gitu. Sebenarnya katedral tuh ada di sebelah sana, cuman kayaknya jalan yang ini tuh menarik buat di explore, jadi kita lewat sini meskipun agak jauh. Ini cakep banget bangunan di depan ini. Wah. Nah, ini juga ada beberapa day trip nih. Kalau kalian punya beberapa hari di Porto, kalian bisa nih ke Fatima. Fatima nih kalau nggak salah tempat buat ziarah. Terus ada Braga. Braga bukan di Bandung ya. Braga ini yang ada di Portugal, beda. Terus ada wine tour. Nih, aku cuma punya sehari, jadi kalian kalau misalnya mau one day trip ini bisa jadi opsinya. Mungkin 3 hari di Porto, sehari di Porto, terus kalian bisa ke Braga, Guimarães, terus ke Valencia, Portugal, atau Fatima. Ini good deal sih. Tiap rumah-rumah tuh kayak dia tuh ada ukiran-ukiran dari keramik-keramik gitu. Tuh yang depan ini kayak keramik kuning. Ini juga ukiran-ukiran keramik. Sedikit tapi. Ini ada satu tempat, nggak tahu sih tempat apa. Kita masuk gang-gang ya, karena kita motong jalur buat ke Porto Katedral, gereja. Wih, unik banget. Jalanan sempit. Tapi jalanan ini tuh naik, tapi masih mending dibandingkan di Lisbon. Yang di Lisbon itu sampai lumayan sesak napas. Oke, sudah kelihatan katedralnya. Sepertinya lagi ada misa. Kita bakal naik sih. Wah, tinggi juga ya. Wah, view kanannya bagus banget. Asli. Wah, cakep banget. Jadi Porto ini tuh lumayan high season waktu summer. Kalau summer banyak matahari ya. Jadi keluar banget warnanya. Sekarang memang agak samar-samar gitu. Dan setahu aku di sini ada satu tempat buat naik kereta gantung, cuman kayaknya di dekat sungai dan di belakang aku kayaknya. Ini view dari atas, capek juga jujur. Nah, tadi kita jalan dari sana, lihat tuh satu menara, itu tadi City Hall-nya. Jadi kita jalan lumayan jauh. Bahkan di dinding katedralnya juga itu ada lukisan azuleo. So beautiful.
Wow, bagus banget. Ini orang pada ngantri mau masuk. Aku kayaknya nggak, dari depan aja. Wah, bagus banget. Tapi memang Porto ini tuh didesain banget kotanya buat turis sih. Jadi di mana-mana itu banyak Porto information buat turis. Jadi kalau kalian bingung atau apa, mereka siap membantu gitu. Banyak musisi jalanan juga. Sama ini view-nya. Wah. Bagus ya. Oh itu ada kereta gantung tuh yang aku bilang. Daerah jajahan Portugal itu kayak di Makau. Jadi di Makau tuh ya kalian bisa lihat daerah historikalnya juga banyak yang kayak gini. Terus di Brazil, aku belum pernah ke Brazil, mungkin soon ya. Pengen banget ke Brazil nanti. Kayaknya gereja-gereja di Brazil bakal mirip kayak gini sih. Wow, bagus banget. Jadi ini sungai yang aku bilang. Jadi ini area sungai. Terus dia ada kereta gantung. Aku nggak tahu kereta gantungnya kemana. Oh, di bawah sana tuh, di sebelah dari sungainya. Terus dia jalan ke atas sana. Cakepnya. Ya udah kalau gitu kita turun aja. Turun dikit, ini udah di bawah. Udah ke sungai. Kita pengen lihat area sungainya. Di sebelah sana depan ya, seberang dari sungai itu ada satu spot sunset yang bagus lah. Jadi nanti kalau misalnya sore cuacanya bagus, mungkin nanti mau mampir ke sana. Kayaknya nggak ketemu deh tempatnya tadi. Jembatan yang ku bilang. Apakah di sini? Sepertinya iya sih. Oh, bukan. Ya nggak ketemu. Bukan di sini, guys. Ya, nyasar lagi, nyasar. Ini kita nyampe di katedral lagi. Wah. Ternyata bener. Ini pina colada nih terkenal banget kayaknya di Brazil. Jadi kayak pineapple sama apa gitu. Aduh, jadi kepengen ke Brazil ya. Nah, ini dia nih jembatannya nih. Wah. Orang-orang kalau dingin ya, mereka pada minum bir gitu siang-siang. Jadi bikin badan anget biasanya. Bukan biasanya, memang bikin badan anget. Wah, ada kereta juga ternyata melintas di sini. Dan ini juga jadi spot bagus ya. Bagus, bagus. I love Porto so much. Porto. Cahayanya kayak gini pun aku suka banget. Ini tuh jembatan kayak melintasi
sungai dan ngubungin sama jalan di depannya gitu. Wow. Bagus banget, tapi aku takut ketinggian. Ini dalam banget asli. Jangan deh, takut jatuh. Jadi ini di pinggir tebing gitu. Wow. Cakep banget, weh. Di bawah itu ada kapal-kapal. Kapal-kapal itu kayak kapal-kapal kayu zaman dulu, bukan kayak kapal-kapal yang bagus. Dan itu kayak sightseeing, mereka bisa jalan-jalan sekitaran kanal sungai ini. Kita coba lewatin ya. Tapi pelan-pelan aja karena ini bahaya banget sih. Astaga, ini aja ada salah-salahnya nih. Astaga. Ini aja ada ibu-ibu takut nih pegangan terus sama anaknya. Aku takut ketinggian. Pegangan siapa saya? Aman lah sih harusnya, aman. Ini anginnya lumayan kenceng nih soalnya. Udah 2 jam 3 jam jalan. Saatnya makan siang dulu. Aku pengen makan buffet sushi deh. Udah meyakinkan tekadku buat makan. Jadi biasanya kalau makan makanan lokal kayak per mealnya itu kan kayak 10 euro gitu kan. 10 atau 15 euro sekali makan, 300.000 per porsi. All you can eat sushi itu cuma 10 euro juga. Jadi bisa makan sepuasnya sampai kenyang banget. 10 euro, 200.000 doang. Jadi ada Spider-Man lucu banget joget di sana. Nah, jadi waktu itu aku juga di Finlandia, di Helsinki, seporsi makanan tuh bisa 300 sampai 400.000, kayak sandwich atau makanan-makanan berat. Jadi aku ketemu satu restoran all you can eat sushi di Helsinki itu, cuma 230.000 rupiah. Yang mending aku all you can eat sushi waktu itu. Nah, sekarang ketemu lagi di Porto ini, cuma 10 euro 200.000. Jadi kita makan aja sushi all you can eat ya. Bukan cuma di Indonesia yang pemilihan umumnya pakai pelang-pelang banner, di sini juga ada. Itu Inseguranka Omiguel Chega para Resolver. Nggak tahu artinya apa, cuman itu ada tulisan vota, udah pasti itu pemilihan. Tapi di sini kayaknya tertib lah, nggak banyak banget berseliweran jalan-jalan gitu banner-bannernya. Kemarin kita unlock negara 105 Algeria. Sebenarnya Madrid sama Porto ini tuh cuma tambahan doang karena kan bukan unlock negara baru nih. Jadi Porto ini last transit aku sebelum aku terbang ke negara 106. Jadi sebenarnya cuma transit doang di sini. Negara 106. Besok pagi aku bakal terbang ke sana. Penerbangannya 4 jam dari Porto. Dan negaranya itu beda hampir 12 jam apa 9 jam dari Indo. Dan itu lebih dekat sama Brazil dibandingkan Indo. Jadi so excited buat spill ke kalian mungkin besok. Guys, aku udah rela nggak makan berat dari pagi. Tutup dia, guys. Udah rela jalan-jalan 4 jam, udah lapar banget. Pengen makan nasi, tapi dia tutup. Makan apa saya? Saya sini kebanyakan orang makan roti.
Tapi nggak apa-apa, aku ada pin satu tempat sushi lagi. Jadi memang ada plan B. Kita jalan ya. Cuman memang yang ini cuma 10 euro, yang tempat yang aku pin satu lagi itu 14 euro. Jadi yang itu lebih mahal 4 apa ya? 4 euro. 4 euro lumayan tahu, 80.000. Ya udahlah, yang penting makan. Di depan ini ada gereja, namanya gereja Church of Saint Ildefonso. Jadi yang paling unik adalah kayak gereja pertama tadi, Chapel of Souls, di mana dinding-dindingnya ini diukir sama ubin azuleo. Cakep banget sih. Gereja yang sebenarnya base-nya itu adalah kayak warna abu-abu, kayak dari semen gitu, dari pasir. Cuman ditambah ukiran warna biru sama putih keramik itu, jadi bikin ini tuh sesuatu yang unik banget. Ya kita cuma stop by, mampir, kita nggak masuk ke dalam. Tapi ini bagus gerejanya. Jadi ini kawasan hotel tempat aku tinggal ya. Dan uniknya, ini tuh langsung di pusat, rame. Maka aku suka banget. Jadi aku sempat riset dulu tempat-tempat hostel yang dekat sama keramaian. Dan ya hostelku deket. Jadi kalau keluar malam itu rame tempatnya. Ada kafe, restoran, ada toko baju juga. Cuman aku nggak belanja sih. Puji Tuhan ternyata restorannya buka. Memang harganya 14, lebih mahal 4 euro. Jadi 14 sekitar 280.000 untuk all you can eat sih, oke banget ya. Wah, ini salmonnya enak banget kayaknya. Jadi dia ada nasi goreng, salmon, pokoknya banyak banget deh. Kangen banget sama Jepang kali ya, bukan sama Indo. Karena sebenarnya ada restoran Indo, namanya tuh Resto Garuda, tapi agak jauh. Dan aku lagi pengen makan banyak banget sih. Mungkin berasa ya di video kalau aku kayak lagi lapar banget. Ini bakal benar-benar bikin kalian ngiler banget karena gila sebanyak ini. Kalian lihat sebanyak ini dan fresh banget ini kelihatannya. Bukan cuma ikan, dikasih kembang-kembangnya juga. Aduh, ini ada miso soup. Jadi kita makan dulu ya. Lapar banget. Amin. Wah. Bener-bener ini fresh banget. Enak banget ya Tuhan. Selama 3 minggu udah di sini, kayaknya ini 250.000 terworth it aku. Tapi ya memang karena pegawainya dikit, jadi prosesnya agak lama. Jadi kayaknya cuma 1 karyawannya. Nah, lanjut lagi ronde kedua. Ini aku pesen salmon lagi pakai keju. Terus ada tempura. Tempuranya dikasih panci juga nih. Mari kita makan. Bener-bener cuma bayar 14 doang. 270. Udah kenyang banget ini. Kayaknya sampai malam gak makan. Bener-bener aku nambah banyak banget tadi. Worth it banget. Karena kalau aku lihat makanan lokal Portugal aja, itu kayak nasi paella apa namanya, paella gitu. Itu seporsi bisa 13 euro. Dan seporsi dong. Ini kenyangnya kenyang. Double gitu. Ya, kita balik ke hostel.
dan aku kayaknya bakal istirahat dulu. Selamat sore. Jadi tadi aku udah balik hostel. Aku lupa ngerekam lagi hostelnya. Tadi aku pengen tidur cuman nggak bisa karena kekenyangan. Jadi sekarang udah jam 5. Aku udah keluar lagi dan mendung banget masih. Jadi aku pengen ke jembatan lagi mau lihat apakah view-nya udah membaik, tapi kayaknya enggak deh. Gini, kalau misalnya spend cuman sehari doang buat di sini, jadi kita nggak tahu, cuacanya gambling banget. Ini sore lumayan rame ya, orang-orang udah pada keluar buat enjoy the city. Suasananya juga enak. Kalau bahas Portugis itu unik ya, karena bangsa Portugis itu pernah datang ke Indonesia buat cari rempah-rempah. Mungkin kalau kita tahu nenek moyang kita adalah seorang pelaut, ya bangsa Portugis ini adalah bangsa pelaut sebenarnya. Jadi bisa dikaitkan mungkin nenek moyang kita adalah dari bangsa Portugis ini. Mereka demen banget cari rempah-rempah itu sampai di Maluku, daerah-daerah di timur Indonesia. Dan sekarang sih kalau dilihat makanan di sini ya rempah-rempahnya nggak tahu juga. Kayaknya makanan manisnya lebih enak. Buat sampai ke Porto ini sebenarnya banyak flight low cost atau yang murah kalau dari Eropa lain. Tapi kalau dari Jakarta, mungkin saran aku kalau mau lebih murah adalah kalian dari Jakarta landing dulu di Lisbon atau di Barcelona atau di Madrid. Jadi 3 kota itu biasanya kota gede dan tiketnya itu biasanya murah. Nah dari sana kalian connecting flight menuju ke Porto ini. Atau kalian biasanya bisa trip Andalusia, jadi sekalian trip Spanyol sama Portugal. 2 ini kalian bisa gabungin. Terus kalau mau ke Andorra juga bisa, jadi 3 negara. Terus kalau misalnya mau apply visa, better apply-nya tuh dari Spanyol aja. Karena Portugal itu agak lumayan susah kalau menurutku. Ya mendingan dari BLS Spain Spanyol untuk visa Schengen-nya ya. Jadi cuacanya masih kayak gini. Tadi aku cek di bandara Porto, itu pesawat-pesawat pada delay semua. Kayak delaynya 30 menit sampai 1 jam. Bener-bener dari pagi berkabut banget. Dan kalian lihat view-nya masih berkabut sekarang. Jadi it's not a good time to see. Kalau gitu, terima kasih sudah menonton di episode Porto. Jadi di Porto ini cuman ada 1 video ini aja. Kalau kalian mau lihat video Portugal lain itu ada yang Lisbon, jadi cuma ada 2 video. So, terima kasih udah nonton video ini. Kuharap kalian juga tertarik sama Porto karena Porto itu bagus banget menurutku. Apalagi kalau kalian dapat lumayan cerah itu jadi bagus banget jadi view-nya. Kalau gitu, episode selanjutnya kita bakal unlock negara ke 106. So, ditunggu videonya besok. Bye-bye.